Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang lagi cari VGA murah tapi gaganan mempesona, apalagi sedap dipandang mata karena tampilannya berasa wah, tenang, ada alternatif VGA murah dengan kemampuan yang masih bisa dibilang oke punya untuk rank harga di kelasnya. Sayangnya VGA ini tuntutan maksudnya tergolong tinggi. Ya macam betina yang nuntut macam-macam. Tapi kita gak bahas betina, kita bahas VGA. Biar saya selalu bersemangat buat konten, yuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng. Apapun bentuk dukungan kalian, itu very important to you. To me. Inggris sedikit biar keren. Nvidia GTX 970 4GB DDR5 256 bit. Rilis akhir tahun 2014 yang lalu dan masuk golongan VGA tua. Biar kata tua, teknologi VGA ini masih tergolong kepake hingga saat ini. Secara kemampuan gaming, VGA ini lebih baik nih dibandingkan Radeon RX 470 dan RX 570 atau dari saudaranya, yaitu Nvidia GTX 1650 dan Nvidia GTX 1060 versi 3GB. Tapi masih kalah telak ya kalau dibandingkan AMD Radeon RX 480, RX 580 dan RX 5500. Ataupun kalau dari kubu hijau yaitu Nvidia GTX 780 Ti, Nvidia GTX 690 ataupun Nvidia GTX 1060 versi 6GB. Untuk harga bekas VGA ini sebenarnya cukup menarik nih. Harga bekasnya udah menyentuh 1 juta lebih dikit. Ayo, apa nggak murah? Tapi ada RX 580 bos. Iya juga sih, tapi kalau seri RX 580 ini senior nambang, sedangkan Nvidia GTX 970 kemungkinan kecil ya dipakai untuk nambang. Karena VRAM-nya yang nanggung, terus lumayan boros, jelas orang milih yang lain dong. Bener apa betul? Sekedar diketahui oleh lurah dan jajarannya, maksudnya biar kalian tahu, VGA Gigabyte GTX 970 Triple Fan ini udah pernah saya coba. Tahun lalu ya kalau nggak salah. Tahun kemarin pakai i3 Gen 10, sekarang alhamdulillah udah pakai i3 Gen 12. Nah gimana nih performa VGA dari Gigabyte GTX 970 ini? Yang panjang VGA-nya hampir 300 meter. Kepanjangan 300 mm, tepatnya 299 mm. Nyok dipantengin aja videonya sampai tuntas. PES 2023. Awalnya sih maksa banget ya main di settingan high karena merasa kemampuannya yang di atas Nvidia GTX 1650 ataupun RX 570. Dan sebenarnya kalau dimainkan bisa dibilang lancar sih, cuma frame rate-nya nggak nembus 60 fps. Tapi kalau mau lebih smooth lagi dengan frame rate di angka 60 fps, settingan terbaiknya hanya di medium. Apex Legends di settingan high resolusi 1080p dengan settingan tekstur streamingnya sesuai kapasitas VRAM-nya, hasilnya masih sangat baik. Frame rate-nya masih cakep nih di angka 60 fps. Terus kalau di settingan low, frame rate yang didapat bisa tembus di atas 80 fps. Cuma sayang sih di settingan ini mainnya bentar, jadi nggak tahu hasil maksimalnya berapa. Ya minimal kalian udah tahu gambarannya. Dota 2, game sama VGA-nya hampir sumuran, harusnya lancar dong. Di settingan terbaiknya ternyata game ini dapat frame rate cukup tinggi hingga 100 fps lebih dan tentunya lancar pakai banget. Need for Speed Heat, kalau nggak salah sih game ini belum saya coba ya di PC i3 Gen 10. Itu kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf. Di resolusi 1080p settingan ultra ternyata VGA ini masih gagah. Yap, frame rate yang didapat masih cukup baik di angka 40 fps. Resident Evil 4 Remake, game yang keluar tahun 2023 ini kalau dipaksain rata kanan, percayalah VGA kalian bakal kelihatan VGA sampah. Kecuali keluaran baru kelas dewa, baru wah. Karena nyadar settingannya bisa dibilang low dengan FSR performance dan lainnya on, hasilnya wih masih cukup baik nih. Frame rate-nya di angka 40 hingga 50 fps. Cakep. The Last of Us, salah satu game yang bisa membantai VGA kelas berat sekalipun di settingan rata kanan, apalagi di resolusi 4K. Lagi-lagi karena sadar diri akhirnya game ini nggak jadi saya mainkan. Enggak dong, tetap dicoba mode FSR quality, settingan rata kiri alias low. Hasilnya cukup baik nih, frame rate-nya di angka 30 hingga 50 fps. Ya kadang-kadang nyendat-nyendat ya, bisa jadi karena prosesornya kurang nendang.
Ah, i3, pengen rasanya ku ganti dengan EVA, i5 atau i9 sekalian. Tapi apalah daya nih, dananya belum ada. PUBG, game online satu ini saya mainkan di settingan ultra dan DirectX 12 tentunya. Hasilnya memang nggak tinggi-tinggi banget ya, frame rate-nya di angka 30 hingga 50 fps. Ya masih cukup oke sih, cuma kalau di settingan very low, frame rate yang didapat bisa tembus di atas 130 fps. Warzone 2.0, awalnya ragu sih mau pakai settingan lumayan tinggi di game ini, tapi ternyata biar kata settingan ultra, frame rate-nya masih cukup baik nih di angka 40 hingga 70 fps. Cuma kalau mau lebih enak lagi, saran saya turunkan ke settingan balance. Valorant, game ini udah pernah dicoba di i3 Gen 10 settingan high, cuma di settingan low malah nggak dikasih lihat. Nah kali ini kalian bisa lihat nih hasil settingan high yang mana frame rate-nya tembus di angka 200 fps lebih. Sedangkan kalau settingan low bisa di atas 300 fps lebih. Oke, sekarang kita tarik tambang. Tarik kesimpulan maksudnya. Kemampuan gaming GTX 970 4GB ini masih cukup baik. Ini kalau dilihat dari harga jualnya saat ini. Masih sangat bisa diandalkan ya, walaupun ada beberapa game dengan settingan mengalah tentunya. Wajar juga, VGA tua, VRAM 4GB, buat sekarang memang kurang banget. Ya minimal sih VRAM 8GB atau malah lebih. Biar kata terkesan udah murah, VGA ini jelasnya boros daya dan mewajibkan power supply dengan daya minimal 550 watt untuk versi merek Gigabyte ini. Dan kebutuhan konektor 1x6 pin dan 1x8 pin. Pastinya PLN paling suka nih dengan VGA model ginian. Ya plus minus juga sih, kalau mau ngejar VGA murah tapi performa masih cukup oke punya, yang ini salah satu pilihannya. Nah untuk game lain silahkan kalian cek video setelah ini ya. Dan sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.